Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, coba simak percakapan Made dan Benny berikut ini. Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan piaraanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik, kan? Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik. Lalu, bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya? Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan piaraan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik. Ekosistem, memang ada berapa ekosistem yang ada di dunia? Wah, ini saat yang tepat untuk kita bersama-sama mengetahuinya, Made. Ayo kita baca buku untuk mengetahuinya. Sekarang mari kita baca bersama teks bacaan yang dibaca oleh Benny dan Made. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapat cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat makanan sendiri. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput.
Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut pada tabel seperti berikut ini. Paragraf 1. Pikiran utama, pembagian ekosistem. Informasi penting. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Paragraf 2. Pikiran utama, ekosistem air. Informasi penting. Contoh ekosistem air tawar adalah ekosistem danau, kolam, dan sungai. Contoh ekosistem air asin adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Paragraf ketiga. Pikiran utama. Ekosistem darat. Informasi penting. Contoh ekosistem darat adalah ekosistem hutan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan curah hujan dan iklim menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di ekosistem darat juga berbeda. Curah hujan pada ekosistem sabana lebih rendah daripada ekosistem hutan tropis. Paragraf 4. Pikiran utama. Perbedaan ekosistem padang rumput dan ekosistem gurun. Informasi penting. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Paragraf 5. Pikiran utama. Perbedaan ekosistem taiga dan ekosistem tundra. Informasi penting. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Anak-anak sahabat SD, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengidentifikasi jenis makanan hewan. Kamu tentu masih ingat, bukan?
Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih dalam tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi sari yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan untuk memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orang-utan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Setelah membaca, sekarang kita akan membuat pertanyaan berdasarkan teks penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ingat, dalam membuat pertanyaan, kita harus selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jawaban dari pertanyaan yang kita buat itu harus sesuai dengan isi teks. Kita dapat membuat pertanyaan seperti berikut. Apa saja golongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Apa yang dimaksud dengan hewan herbivora? Apa yang dimaksud dengan hewan karnivora? Apa yang dimaksud dengan hewan omnivora? Bagaimana susunan gigi pada hewan herbivora? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan teks bacaan adalah sebagai berikut.
Kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya digolongkan menjadi 3, yaitu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan karnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Gigi hewan herbivora terdiri atas gigi seri dan gigi geraham serta tidak memiliki gigi taring. Anak-anak sahabat SD, kita telah mengetahui penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dari kegiatan membaca tadi. Agar lebih memahami tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu, kemudian masukkan hasil pengamatanmu ke dalam tabel pengamatan seperti berikut. Kelinci. Nama atau jenis makanan: wortel. Kelompok hewan herbivora. Anjing. Nama atau jenis makanan: daging. Kelompok hewan karnivora. Ayam. Nama atau jenis makanan: biji-bijian dan serangga. Kelompok hewan omnivora. Kambing. Nama atau jenis makanan: rumput. Kelompok hewan herbivora. Bebek. Nama atau jenis makanan: biji-bijian dan serangga. Kelompok hewan omnivora. Kesimpulan yang kita peroleh dari kegiatan membaca dan melakukan pengamatan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya adalah sebagai berikut. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3, yaitu hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Contoh hewan herbivora adalah kelinci, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Contoh hewan karnivora: anjing, cicak, katak, dan lain sebagainya. Hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Contoh hewan omnivora adalah monyet, ayam, dan bebek. Setiap jenis hewan memiliki ciri khas yang mempengaruhi jenis makanannya. Kamu sudah mengetahui dengan jelas penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Sekarang saatnya kamu membuat sebuah karangan non-fiksi paling sedikit 3 paragraf. Karangan non-fiksi dibuat dengan menggunakan data-data, fakta, dan informasi pendukung lain. Lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Pilihlah satu hewan dari setiap kelompok hewan berdasarkan penggolongannya. Pilihlah hewan yang paling kamu sukai. Carilah informasi tentang hewan tersebut, termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan makanannya. Gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Tuliskan penjelasan tentang hewan-hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Kamu dapat menulis karangan non-fiksi seperti contoh berikut.
herbivora, karnivora, dan omnivora. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok hewan herbivora. Salah satu contoh hewan herbivora adalah kambing. Kambing memiliki habitat asli yaitu padang rumput. Jenis makanan yang biasa dimakan kambing adalah rumput atau dedaunan. Kambing tidak memiliki gigi taring yang tajam karena tidak mengoyak makanannya. Kambing menggunakan gigi seri untuk menggigit dan memotong makanannya. Kemudian makanan itu dikunyah atau dihaluskan dengan gigi geraham. Kambing mendapatkan makanannya dengan cara mencari daerah yang banyak rumputnya atau pepohonan yang pendek. Kelompok hewan kedua adalah karnivora. Contoh hewan karnivora adalah harimau. Harimau memiliki habitat di hutan. Jenis makanan harimau adalah daging. Harimau memiliki gigi taring yang sangat tajam yang mampu mengoyak dan menggigit mangsanya. Harimau juga memiliki kuku yang tajam yang berguna untuk mencengkeram mangsanya. Harimau mendapatkan makanan dengan cara berburu hewan lain seperti rusa atau kelinci. Kelompok hewan ketiga adalah omnivora. Contoh hewan omnivora adalah tikus. Habitat asli tikus adalah sawah. Jenis makanan tikus adalah dari hewan lain dan juga tumbuhan. Saat memakan makanan yang berasal dari hewan lain, tikus akan menggunakan gigi taring dan gigi serinya untuk merobek makanannya. Sedangkan jika makanannya tumbuhan, tikus akan menggunakan gigi gerahamnya untuk mengunyah makanan tersebut. Tikus mendapatkan makanannya dengan cara berburu mencari sumber makanan. Menarik bukan belajar tentang jenis-jenis ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Sekarang perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemudian berdasarkan apa yang tadi sudah kamu pelajari, coba jawab pertanyaan tersebut. Sebutkan 3 jenis ekosistem yang kamu ketahui. Jelaskan perbedaan ciri-ciri di antara ketiganya. Contoh ekosistem: ekosistem gurun, ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Perbedaan: ekosistem gurun gersang karena curah hujan sangat rendah. Tumbuhan khasnya adalah kaktus. Hewan yang hidup seperti semut, ular, kalajengking, dan hewan malam lainnya. Ekosistem taiga, suhu sangat rendah saat musim dingin. Tumbuhan yang dapat hidup seperti cemara, pinus, dan hewan yang hidup diantaranya beruang hitam. Ekosistem tundra, dingin dan kering. Tumbuhan yang hidup hanya jenis rumput tertentu. Hewan angsa dan bebek bersarang saat musim panas. Berikutnya, sebutkan 2 perbedaan antara hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Pembeda jenis makanan: hewan herbivora, tumbuhan; karnivora, hewan; omnivora, tumbuhan dan hewan. Pembeda susunan gigi: hewan herbivora, gigi seri dan gigi geraham; karnivora, gigi seri, taring, dan geraham; omnivora, gigi seri, geraham, dan taring. Berikutnya, coba amati dan perhatikan susunan gigi manusia. Menurut susunan dan bentuk gigi, manusia termasuk dalam golongan herbivora, karnivora, atau omnivora. Jelaskan.
Manusia termasuk golongan omnivora karena susunan gigi manusia terdiri atas gigi seri, geraham, dan taring yang membuat manusia bisa memakan segala jenis makanan baik dari tumbuhan maupun hewan. Anak-anak sahabat SD, tahukah kamu bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Ada beberapa lagu Indonesia yang bertemakan hewan. Contohnya seperti Cicak-cicak di dinding, Burung kakak tua, Burung kutilang, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang, coba kalian perhatikan lagu bertema hewan berikut ini. Coba kalian nyanyikan lagu tersebut. Bertangga nada apakah lagu Cicak-cicak di dinding tersebut? Ya, tepat sekali. Lagu tersebut bertangga nada mayor. Masih ingatkah kamu bagaimana karakteristik lagu bertangga nada mayor? Lagu bertangga nada mayor memiliki karakter riang gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Kamu sudah mengetahui tangga nada dan karakteristik dari lagu Cicak-cicak di dinding. Perhatikan sekali lagi lagu berikut. Kemudian coba kalian pelajari lagu tersebut. Pelajari nada lagunya. Kali ini kita akan berlatih memainkan lagu tersebut menggunakan alat musik. Tapi sebelum itu, perhatikan penjelasan tentang alat musik ritmis dan alat musik melodis berikut ini. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Bunyi yang dihasilkan alat musik ritmis memiliki tinggi rendah yang berbeda dan tidak tetap. Dalam lagu, alat musik ritmis berfungsi untuk mengiringi dan membentuk irama. Sebagian besar alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul. Berikut ini contoh alat musik ritmis. Kendang, tamborin, ketipung, drum, triangle, rebana, dan lain sebagainya. Alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada atau melodi. Alat musik melodis digunakan untuk memainkan nada sebuah lagu. Alat musik melodis dimainkan dengan cara seperti ditiup, digesek, dipetik, atau ditekan. Berikut ini contoh alat musik melodis. Seruling dimainkan dengan cara ditiup. Terompet dimainkan dengan cara ditiup. Harmonika dimainkan dengan cara ditiup. Gitar dimainkan dengan cara dipetik. Pianika dimainkan dengan cara ditiup dan ditekan. Kolintang dimainkan dengan cara dipukul. Kamu sudah mengetahui tentang alat musik ritmis dan alat musik melodis. Sekarang coba kamu mainkan lagu Cicak-cicak di dinding dengan iringan alat musik sederhana yang kamu miliki. Perhatikan tempo dan ketukan lagu tersebut. Jika kamu memiliki alat musik melodis, pelajari nada lagu dan mainkanlah alat musikmu untuk mengiringi lagu tersebut. Demikian pembelajaran 2 dari tema 5 subtema 1. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah. Jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.